Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Kamu sudah luar biasa. Al-Kabi, Depan Politeknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Iban Malistiwoho. Di sini saya akan melakukan kegiatan yaitu measurement. Saya akan melakukan pengukuran terhadap beberapa komponen yang ada di engine. Dan sebelum melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita menggunakan safety yang ada, yaitu safety helmet dan juga safety shoes. Dan juga jangan lupa menggunakan identitas kita, danger tag, dan juga kita menggunakan belt dan juga wear pack dari AKB. Dan untuk melakukan pengukuran, saya akan menyesuaikan pengukuran dengan yang ada di measurement check sheet ini. Dan setiap pengukuran yang telah saya ukur, pasti saya akan masukkan dan juga bandingkan dengan standar value yang ada di sini. Baik, mari kita lakukan pengukurannya. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran dari piston skrid menggunakan vernier caliper. Untuk vernier caliper yang saya gunakan ini berukuran dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Saat ini saya akan mengukur piston skrid. Dan untuk mengukur piston skrid, kita harus berikan jarak sumbu X 12 mm agar kita mencapai posisi yang akan kita ukur. Dan kita sedikit miring untuk melakukan pengukuran karena jika tidak miring tidak menjangkau. Setelah itu kita dapat membaca hasil pengukuran kita. Dan hasil pengukuran saya di sini yaitu 94,80. Dan setelah kita melakukan pengukuran, kita masukkan kepada measurement check sheet untuk kita lihat hasil dari pengukuran kita dan kita bandingkan dengan standarnya. Di sini hasil yang saya ukur yaitu 94,80 dan di standar value-nya di sini 94,86 sampai dengan 94,87. Maka piston skrid di piston ini masih dapat digunakan dan tidak usah diganti. Lalu kita akan melakukan pengukuran piston hole. Di sini piston hole terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini saya akan melakukan pengukuran terhadap sumbu X terlebih dahulu. Dan di sini hasil pengukuran yang saya dapatkan ialah 29,90 mm terhadap sumbu X. Lalu saya akan melakukan pengukuran terhadap sumbu Y. Dan untuk hasil yang saya temukan terhadap sumbu Y ialah 29,70 mm. Dan kita lihat untuk standar value-nya yaitu di 30 sampai 30,004 mm sampai 30,010 mm. Dan untuk kedua hasil pengukuran saya itu tidak mencapai standarnya, maka piston ini bisa kita ganti agar sesuai dengan standar yang ada pada measurement check sheet ini. Baik, untuk melakukan pengukuran selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengukuran side groove of piston ring dengan menggunakan feeler gauge. Untuk melakukan pengukurannya cukup mudah, kita tinggal mengambil feeler gauge ya, sesuai standar yang ada di sini. Di sini standar untuk celah dari ring piston ialah 2,5 sampai dengan 3 mm. Dan di sini berhubung feeler gauge kami tidak ada tulisannya dan sudah tidak layak pakai, untuk penggunaannya saya akan mengambil yang paling tipis. Dan di sini saya akan coba masukkan ke celah piston ring yang ada di atas. Lalu jika masih sesuai dengan standar, maka ini tidak perlu diganti, dan jika tidak sesuai dengan standar perlu diganti untuk
sesuai dengan standar lagi. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran terhadap piston pin menggunakan micrometer outside dengan ukuran 25 sampai 50 mm. Dan di sini sebelum kita lakukan pengukuran, selalu kita jangan lupakan untuk mengkalibrasi alat ukur yang kita gunakan. Dan di sini saya akan mengukur piston pin ini dengan sumbu X dan juga Y dan berbagai titik, yaitu titik A bagian atas, titik B bagian tengah, dan juga titik C bagian bawah. Ini saya akan mulai mengukur dengan sumbu X bagian A terlebih dahulu. Dan untuk titik sumbu X bagi titik A, saya dalam pengukuran saya tertera hasil yaitu 30,54, dan pada kita lakukan pengukuran pada bagian selanjutnya yaitu titik B dan juga titik C. Dan setelah kita lakukan pengukuran pada bagian itu, kita masukkan pada measurement check sheet-nya dan kita bandingkan dengan standar value-nya, yaitu standar value-nya 39,90 sekian sampai dengan 30 mm. Dan jika masih sesuai dengan standar value kita, maka sudah dipastikan piston pin-nya masih layak untuk digunakan kembali. Jika tidak, kita harus menggunakan replace-nya atau menggantinya dengan yang baru agar sesuai dengan standar value-nya. Baik, pada pengukuran selanjutnya saya akan mengukur connecting rod. Pada bagian connecting rod yang saya ukur ialah small end dan juga big end. Di bagian small end-nya terdapat bushing yang akan saya ukur, dan di bagian big end terdapat dua pengukuran, yaitu menggunakan bushing dan juga tanpa bushing. Dan untuk measurement tools atau alat ukur yang saya pakai ialah vernier caliper dengan tingkat ketelitian 0,02 mm. Saat ini pastikan semua alat ukur terkalibrasi agar mendapatkan hasil yang akurat. Dan di sini saya akan mengukur pada small end dengan sumbu X pada small end sumbu X. Saya mendapatkan hasil pengukuran yaitu 29,82 mm. Dan kita lihat pada standarnya yaitu pada bagian small end ialah 30 sampai dengan standarnya ialah 30, dan hasil pengukuran saya adalah 30 kurang. Jadi sudah dipastikan untuk connecting rod ini dapat di replace agar memenuhi standar value lagi. Dan untuk selanjutnya saya akan mengukur connecting rod bagian big end menggunakan sumbu Y. Sumbu X. Dan pada big end saya menemukan hasil ukuran yaitu 56,66 mm. Dan sekian untuk pengukuran connecting rod. Ada satu pengukuran lagi, yaitu saya nanti akan mengukur connecting rod pada bagian big end tanpa menggunakan bushing.
Baik, setelah melakukan pengukuran connecting rod dengan menggunakan bushing pada bagian big end dan juga small end, kali ini saya akan melakukan pengukuran pada bagian big end tanpa menggunakan bushing. Dan kita mengukur dengan menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini saya akan mulai terlebih dahulu dengan sumbu X. Pada big end dengan tidak menggunakan bushing, pada sumbu X saya menemukan hasil ukur yaitu 60,40 mm dengan menggunakan vernier kaliper dengan tingkat ketelitian 0,02 mm. Setelah itu saya akan mengukur pada sumbu Y. Pada sumbu Y saya menemukan hasil ukur yaitu 60,50 mm dengan vernier kaliper tingkat ketelitian 0,02 mm. Lalu selanjutnya saya akan mengukur piston pin dengan dua sumbu juga, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, di sini saya akan melakukan pengukuran terhadap sumbu Y terlebih dahulu. Pada bagian sumbu Y saya menemukan hasil pengukuran yaitu 30 pas, yaitu 30,00 mm. Lalu selanjutnya pada bagian sumbu X yang kemarin salah berarti. Yang kemarin salah. Banyak amat. Dan pada bagian sumbu X saya menemukan hasil pengukuran yaitu 30,40 mm. Dan setelah kita melakukan pengukuran, kita bisa mencantumkan hasil ukur kita ke measurement check sheet, dan juga kita bisa melihat dan juga membandingkan dengan standar value-nya. Dan di sini kita dapat mengukur clearance ID bushing OD piston pin, yaitu dengan cara mengurangi hasil ukur pada bagian small end tanpa tanpa bushing dan juga piston pin. Baik, di sini saya akan mengukur silinder liner dari silinder blok ini. Di sini saya akan mengukur menggunakan dial 4 gauge. Sebelum menggunakan dial 4 gauge, kita harus menemukan berapa ukuran yang akan kita gunakan untuk menggunakan replacement rodnya. Untuk menemukan ukuran dari replacement rod yang akan kita gunakan, kita harus mengukur silinder blok ini menggunakan vernier kaliper terlebih dahulu. Dan di sini untuk vernier kalipernya saya menemukan di hasil 94,65, dan maka di sini kita akan menggunakan replacement rod yang berukuran 95 dan juga menambahkan replacement washer yang ukuran 3 dan juga 1. Dan setelah itu kita bisa mengkalibrasi dial 4 gauge-nya dengan menggunakan micrometer. Di sini dial 4 gauge saya sudah terkalibrasi, maka kita tinggal melakukan pengukuran saja. Di sini pengukurannya terbagi dari 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Dan di sini saya akan mengukur pada sumbu X. Untuk sumbu X pada bagian atas, di sini ditemukan angka 55, dan untuk sumbu X pada bagian bawah 0,55, maaf. Dan untuk sumbu X bagian bawah sini terdapat pada angka 0,55 juga.
Dan untuk melakukan pada bagian tengah dan juga bawah dapat dilakukan dengan cara yang sama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Melakukan pengukuran terhadap crankshaft dengan berbagai macam metode. Di sini untuk yang pertama saya akan melakukan pengukuran terhadap main jurnal dengan menggunakan measurement tools atau alat ukur yaitu dial indikator. Untuk pertama-tama kita harus menempatkan dial indikator pada posisi yang tepat dan juga mengkalibrasi dial indikator itu sendiri. Dan di sini berhubung sudah saya tempatkan dan juga saya kalibrasi, kita tinggal melakukan pengukurannya saja. Dan jangan lupa untuk menempatkan dial indikator ini dengan posisi 90 derajat. Setelah itu kita bisa melakukan pengukuran dengan memutar crankshaft ini 1 putaran. Untuk hasil pengukuran dari 1 putaran crankshaft yang terjauh ialah 0,08 mm. Dan untuk hasil ukuran menggunakan dial indikator ialah 0,08 mm. Dan selanjutnya saya akan mengukur jarak antara crankpin ini menggunakan vernier caliper, dan kita pastikan vernier calipernya dikalibrasi dan masih dengan sesuai, masih bisa digunakan. Dan untuk hasil pengukuran jarak dari crankpin ini dengan menggunakan vernier caliper dengan tingkat ketelitian 0,02 mm ialah 31,78. Dan cara yang tadi dapat kita lakukan di semua crankpin ini. Dan selanjutnya saya akan mengukur diameter crankpin ini menggunakan mikrometer 50 sampai 75 mm. Dan sebelum itu, seperti biasa, kita harus mengkalibrasi semua alat yang akan kita gunakan. Dan di sini berhubung mikrometernya sudah terkalibrasi, saya akan langsung melakukan pengukuran. Di dalam mikrometer ini terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan juga C. Dan di sini saya akan melakukan pengukuran dengan titik A terlebih dahulu. Dan di sini untuk titik A saya mendapatkan hasil ukur yaitu 56,58 mm. Dan untuk selanjutnya di titik B saya menemukan hasil ukur yaitu 56,90 mm. Dan selanjutnya di titik C dan di titik C saya menemukan hasil ukur yaitu 56,71 mm. Dan cara pengukuran seperti itu bisa kita terapkan di setiap crankpin ataupun main jurnal dari crankshaft ini sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran pada crankpin jurnal.
dengan menggunakan mikrometer. Di sini saya menggunakan mikrometer dengan berukuran 50 sampai dengan 75 mm. Dan sebelum kita melakukan pengukuran, apapun measurement tools yang kita gunakan untuk pengukuran, pasti kita akan kalibrasi terlebih dahulu agar kita akan mendapatkan hasil yang akurat. Dan di sini mikrometer saya sudah terkalibrasi, dan untuk cara mengkalibrasinya ialah dengan menempelkan ini, yaitu alat tambahan yang digunakan untuk mengkalibrasi mikrometer ini sendiri, dan menyesuaikan skala non-use kepada garis dengan angka 0. Lalu kita siap untuk melakukan pengukuran. Di sini setelah saya melakukan pengukuran, saya menemukan hasil dari ukuran menggunakan mikrometer ialah 56,53. Maka hasil pengukuran crank pin offset ialah 56,53 mm. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melakukan pengukuran selanjutnya, yaitu inside of cam bore atau dudukan dari camshaft. Di sini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini saya akan mengukur sumbu X terlebih dahulu. Dan untuk pengukuran terhadap sumbu X, hasil menunjukkan di angka 50,10 mm dengan vernier caliper dengan tingkat kelitian 0,02 mm. Dan selanjutnya saya akan mengukur pada bagian sumbu Y. Dan pada bagian sumbu Y, di sini tertulis yaitu 56 mm. Dan sekian untuk pengukuran dari inside cam bore dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mengukur band of camshaft sesuai dengan measurement check sheet yang ada di sini. Dan kita langsung saja untuk melakukan pengukuran. Sebelum itu jangan lupa untuk mengkalibrasi dial indikatornya terlebih dahulu. Di sini saya sudah kalibrasi dengan cara skala utamanya, berhubung seharusnya skala utamanya berada di angka 0, berhubung dial indikator ini agak error, jadi dia berada di angka 1. Dan untuk skala non-use-nya kita kalibrasi untuk berada di angka 0. Dan setelah itu bisa kita putar untuk crankshaft-nya. Kita putar dengan satu putaran penuh dan kita lihat hasil yang terjauh. Bisa kita lihat dari putaran penuh kita tadi, hasil terjauh ialah mengarah ke kiri dengan ukuran yaitu 0,20 mm dengan jarum yang berputar ke kiri. Sekian, terima kasih. Baik, saat ini saya akan melakukan pengukuran terhadap main jurnal. Cam jurnal. Di sini terdapat 3 bagian pada cam jurnal, yaitu bagian atas dan juga tengah dan juga bawah. Dan di sini saya akan melakukan pengukuran di dalam cam jurnal sendiri juga terdapat 2 bagian, yaitu bagian A bagian atas dan juga bagian bawah, dan juga terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Dan di sini untuk melakukan pengukuran saya akan melakukan pengukuran terhadap sumbu X bagian A terlebih dahulu. Untuk cara pengukurannya tinggal kita lakukan saja seperti ini. Berhubung saya sudah melakukan pengukuran sebelumnya, di sini sudah tertera yaitu
Cam jurnal bagian 1 pada sumbu X ialah 50,75 dan bagian sumbu Y ialah 50,45 pada bagian A, dan pada bagian B 50,42 dan pada bagian sumbu Y 50,45 dengan standar value-nya sendiri yaitu di 50,39 sampai dengan 50,54,4. Dan hasil dari pengukuran saya menyatakan bahwa ini masih sesuai dengan standar value-nya, jadi tidak perlu diganti. Jika tidak sesuai dengan standar value, maka kita harus ganti agar kembali lagi ke standar value. Dan selanjutnya saya akan mengukur cam height. Di sini cam height terdapat banyak, yaitu terdapat intake dan juga exhaust. Dan di sini saya akan melakukan pengukuran pada cam height yang ada dua bagian, yaitu bagian A dan juga B. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan pengukuran dengan mengambil jarak yang paling jauh, dan setelah kita melakukan pengukuran, kita masukkan measurement check sheet dan kita bandingkan hasil dari pengukuran kita dengan standar value-nya. Di sini saya sudah melakukan pengukuran di cam height bagian 1 pada intake terdapat pengukuran yaitu 42,20 dan bagian exhaust terdapat 42,15, sedangkan standar value-nya ialah 42,68 sampai dengan 42,7 dan 43,030 sampai dengan 43,050 pada bagian exhaust. Dan tertera di sini selisih sedikit dengan standar value, maka cam height di sini sudah kurang dari standar value, maka harus kita replace agar sesuai dengan standar value-nya lagi. Kita akan bolt pada metal bearing main journal dengan menggunakan torque wrench, dan juga ada tambahan extension bar dan juga menggunakan socket key. Di sini saya akan mengencangkan bolt dengan ukuran 11,5 Newton, dan juga untuk pertama-tama kita kencangkan dengan ukuran 11,5. Dan setelah kita mengencangkan seperti biasa menggunakan torque wrench akan berbunyi saat sudah mencapai batas yang kita atur. Dan setelah kita kencangkan pada pengencangan pertama menggunakan ukuran 11,5, kita kendurkan sedikit boltnya, lalu kita kembali kencangkan menggunakan ukuran yang berbeda yaitu 13,5. Dan seperti melakukan pengencangan menggunakan torque wrench akan berbunyi saat sudah kencang atau sudah mencapai batas yang diukur.